Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Hari ini berjumpa kembali dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka menyampaikan tausiah agama demi kebaikan kita bersama dan mempermudah kita untuk melangkah kepada jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, beberapa waktu yang lalu ada orang menceritakan tentang mengikut Rasul. Nah, waktu saya mendengar mereka itu berdiskusi, berdialog, bahkan ada terkesan debat kusirnya, ada kesan pertengkarannya. Kenapa sedemikian? Yang satu mengatakan mengikut Rasul itu artinya lihat Quran, lihat hadis. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan, laksanakan. Itu yang dimaksud dengan mengikut Rasul. Dan yang satu lagi mengatakan, ya memang kita harus mengikut. Sebagaimana lokomotif diikuti oleh gerbongnya. Jadi kalau kita pernah melihat train ataupun kereta api, nah, lokomotifnya itu di depan, gerbongnya di belakang. Kemana lokomotif itu berangkat dan berjalan, nah, ke situ pula gerbongnya ikut. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi, saya katakan begini, sebelum kita membahas masalah itu, kita harus tahu dulu antara mengikut dan mentaati. Antara mengikut dan mentaati. Kalau kita belum bisa mengambil kesimpulan apa itu mengikut, apa itu mentaati, maka kita akan sulit mencari penyelesaian ini. Nah, jadi bacalah Quran, bacalah hadis, apa yang tertulis di sana, ikutilah, apa yang dilarang di sana, jauhilah. Nah, itu artinya mentaati. Bukan mengikut, itu mentaati. Ya jelas, dikatakan oleh Allah dan Rasul, hendaklah kamu itu melaksanakan sholat. Janganlah kamu berbuat maksiat. Instruksi Allah dan Rasul begitu kepada kita. Nah, kalau kita laksanakan perintah itu, kita jauhi larangan itu namanya mentaati, bukan mengikut. Nah, kalau mengikut ya seperti yang dikatakan oleh saudara yang tadi, yang kelompok yang lain tadi. Ya, kalau mengikut itu ya seperti gerbong mengikuti lokomotifnya, itu mengikut. Nah, di sini timbullah kebuntuan dalam pemikiran. Maka kita kasih tahu bahwasanya untuk mentaati itu tidak akan bisa, tidak akan mampu kita sebelum mengikut. Jadi mengikut dulu, baru bisa mentaati. Kalau tidak mengikut, tidak bisa kita taat. Contohnya saja begini, kita ingin berbaju PNS, ingin datang ke kantor PNS setiap hari kecuali Minggu dan Sabtu. Nah, itu kan sebuah ketaatan, bahwa hari Minggu dan Sabtu kita tidak masuk kantor. Nah, selebihnya itu kita masuk dengan berbagai macam seragam yang kita pakai. Itu instruksi, perintah. Nah, ketaatannya adalah datang ke kantor kecuali Sabtu dan Minggu. Menggunakan seragam sudah ditetapkan harinya. Itu ketaatan. Nah, tapi itu tidak bisa terjadi pada diri kita kalau kita bukan pegawai negeri. Artinya kalau kita tidak mengikut dulu ke dalam kancah pegawai negeri dan masuk ke sana. Setelah kita mengikuti, masuk ke dalam kancah pegawai negeri, barulah kita bisa mentaati. Karena di situ pasti ada peraturan, ada ketentuan dalam bentuk perintah dan larangan tadi. Nah, barulah saudara-saudara kita tadi ngeh dia, oh berarti mentaati dan mengikut itu beda. Ya saya bilang beda. Ya kalau mengikut itu artinya kita berjalan menuju tujuan. Nah, setelah sampai di tujuan, ada aturan, ada ketentuan, kita ikuti, itu mentaati. Maka ikutlah dulu kepada Allah dan Rasul,
Nah, setelah ikut kepada Allah dan Rasul, barulah kita bisa menerima instruksi, perintah dan larangan. Seketika kita melaksanakannya, itulah disebut dengan ketaatan. Nah, begitu ceritanya saudaraku. Nah, kemudian bermasalah lagi. Ikut dengan Rasul ini bermasalah lagi. Nah, bermasalahnya di mana? Memang bertemu dalam sebuah kalimah ya, pada surat Ali Imran ayat 31, in kuntum tuhibunallah fatabi'uni yubibukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ada ayatnya, ada instruksinya di situ. Apa kata Rasul? Yang ucapan ini diabadikan pada surah Ali Imran ayat 31 tadi. Jika kamu mencintai Allah, jika kamu mencintai Allah, ikut aku, kata beliau. Nah, waktu itu beliau mengatakan kata seketika beliau masih ada di dunia ini. Masih bersama fisiknya, masih hidup. Nah, sekarang beliau sudah mati, kata saudara kita tadi. Kuburannya ada di Madinah. Apakah ayat ini masih berlaku? Nah, ini yang tidak diuraikan oleh sebagian besar daripada ulama kita, kiai kita, ustadz kita. Inilah akibatnya kenapa antara taat dan mengikut itu samar-samar. Bahkan taat itu dikatakan mengikut itu dikatakan taat, berbalik-balik dari situ. Seperti kasus yang pertama tadi. Lalu bagaimana pengertiannya ini Pak Abu Fikri? Ya, pengertiannya adalah benar. Jika kita mencintai Allah, ikutlah beliau. Supaya apa? Supaya kita dicintai pula oleh Allah dan Rasul. Diampuni dosa-dosa. Konsekuensinya, kalau tidak ikut Allah dan Rasul, otomatis tidak dikasihi, tidak disayangi, tidak dicintai, otomatis tidak diampuni dosa-dosa. Nah, selama ini kita tidak paham ke sana. Kita kira kita sudah diampuni dosa. Kita kira kita sudah disayangi, dikasihi, dan cintai oleh Allah dan Rasul. Padahal kita belum melaksanakan prosedur ini. Kita belum melaksanakan ketentuan ini, saudara. Makanya perlu saya sampaikan di sini, sebagai kita sama-sama saudara, sesama muslim. Bukan berarti saya lebih tahu daripada yang lain, tidak. Tapi ada sedikit pengetahuan yang disampaikan pada hari ini. Nah, bagaimana ceritanya? Betul. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, itu benar. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku. Kalau ikut tubuhnya, tidak mungkin. Tubuhnya sudah terkubur di Madinah. Tentu kita ikut siapa yang bersuara, siapa yang berkata, siapa yang mengatakan kata itu. Benarkah lisannya Nabi yang bersuara, yang berkata, yang menyatakan pernyataan itu? Jawabnya bukan. Yang bersuara, yang berkata, yang menyatakan pernyataan itu adalah yang di dalam dada Nabi. Sedangkan lisan itu adalah alat yang ngomong. Nah, lisan itu sudah terkubur di Madinah. Tidak mungkin kita akan mengikuti dia. Yang kita ikuti adalah yang bersuara tadi, yang berkata tadi, yang menyatakan pernyataan tadi. Ternyata dia adalah ada dalam dada Nabi. Untuk sementara kita katakanlah rohnya Nabi Muhammad. Kita katakanlah begitu. Loh, kenapa kita katakan begitu? Nah, persoalannya adalah beliau itu adalah bapak daripada ruh. Bahkan semua ruh yang ada di alam semesta ini, roh langit, roh bumi, roh apa yang ada di antara kedua-duanya, roh Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, dan seterusnya sampai pada roh kita. Beliau itu adalah bapaknya. Beliau itu adalah ayahnya. Makanya beliau katakan, Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak para ruh, sedangkan Adam itu bapak tubuh. Kenapa Adam bapak tubuh? Adam terbuat dari tanah. Nah, itu. Tubuh kita terbuat dari saripati tanah. Makanya Adam bapak tubuh. Tapi roh Adam, roh kita, bapaknya adalah beliau. Maka untuk mempermudah paham, katakanlah itu adalah rohnya Nabi Muhammad. Jadi yang berkata, yang menyatakan kata tadi pada lisan beliau saat itu adalah rohnya beliau. Jika kamu cinta kepada Allah, ikut saya.
Nah, berarti kita diajak oleh beliau untuk mengikut roh beliau. Nah, kemana roh beliau sekarang? Begitu maksudnya. Nah, akhirnya terbukalah rahasianya itu pada surat Al-Balad. La uksimu bihazal balad wa anta halum fi hazal balad. Aku berjanji hai Muhammad, aku bersumpah hai Muhammad bahwa engkau tetap di negeri ini. Atas apa Allah berjanji? Yang janji itu Rasul sendiri mengucapkannya kepada kita. Yaitu tadi wa walidi wa mawalad, demi bapak, demi anaknya, demi ayah, demi anaknya. Siapa ayah? Ayah adalah beliau. Siapa anak? Anak adalah semua ruh yang ada dalam semesta, termasuk roh kita. Roh hewan, roh tumbuh-tumbuhan, roh biji-bijian, roh langit, roh bumi, roh semuanya. Beliaulah bapaknya, beliau sumbernya, beliaulah asalnya. Begitu pemahamannya. Nah, kalau kita pengen mengikut beliau, ya carilah negeri itu negeri yang mana. Dikatakan pula dalam kitab Quran ini ditulis Mekah. Kalau Mekah itu semakin jauh pemahamannya, saudara. Jangankan beliau, badannya saja tidak ada di situ. Badannya ada di Madinah, terkubur di situ. Apalagi sewaktu saya berdiskusi dengan saudara-saudara saya di MUI, dikatakan pula Allah dengan Muhammad ada di dalam Ka'bah. Ini bagaimana pemahamannya? Itu yang mereka tangkap tentang pemahaman ini. Padahal tidak mungkin kita mengatakan cerita itu. Tidak mungkin. Tapi karena memang hati itu yang mendeteksinya mungkin kurang bersih, maka yang muncul itulah pemikiran mereka, bukan pemikiran kita. Nah, kalau pemikiran kita bagaimana? Ya tidak begitu. Kita buka itu pintu Ka'bah, tidak ada apa-apa isinya. Apalagi Ka'bah itu dibuat oleh manusia. Yang akhir zaman ini adalah orang Perancis yang buatnya. Ngapain Allah dan Muhammad ada di situ? Padahal Allah itu sudah jelas. Nama zat yang maha agung. Ya kalau nama kan tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada suaranya, tidak ada katanya. Nah itu. Dia tidak bertempat dan tidak ditempatkan. Ngapain dikatakan seperti itu? Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Kalau bukan mindset pemikiran mereka itu menuduh seperti itu. Makanya jadilah seperti itu. Dikatakanlah Muhammad ada di dalamnya. Nah ini gawat. Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul di akhir zaman nanti. Simfani minan nas. Ada dua orang yang jahat di akhir zaman. Al-ulama wal umara. Siapa mereka? Mereka adalah ulama, mereka adalah umara. Mereka fasih berbahasa Arab, tapi mereka memfitnah saudara-saudaranya. Itu yang terjadi. Akhirnya tersebarlah fitnah, seakan-akan kita punya keyakinan begitu, padahal tidak. Begitu saudaraku. Nah, kembali kita pada cerita kita tadi. Nah, jika kita memang pengen ikut Rasul, ya ditunjukkan oleh Allah negerinya. Aku bersumpah hai Muhammad bahwa engkau tetap ada dalam negeri ini. Tugas kita mengetahui atau mencari tahu di mana negeri ini. Nah, oleh karena itu mindset kita dibuka, akal kita dibuka, pemikiran kita dibuka. Jangan pernah berpikir tentang alam semesta ini saja. Berpikirlah kepada seantero di luar alam semesta. Mudah-mudahan terbuka dari jawabannya. Ternyata betul, terbukalah jawabannya. Kita temukan pada surat Ali Imran ayat 96-97. Apa bunyinya? Inna awala baiti wudi alinasi lalazi bibakah mubarakah wa hudalil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalhu kana amina. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang menjadikan, kata Allah. Ingat, kalau rumah yang pertama kali itu artinya belum ada rumah sebelum rumah itu. Tolong dipahami saudaraku. Rumah yang pertama kali itu artinya belum ada rumah sebelum rumah itu.
Aku yang menjadikannya, bukan tukang, bukan orang Perancis yang membuat Ka'bah itu, bukan. Dan tidak bercerita Ka'bah ini loh. Nah, diberkati rumah itu artinya tidak ada hawa, tidak ada nafsu, tidak ada dunia, tidak ada setan di dalamnya. Ini menunjukkan di luar seantero alam. Bukan di dalam alam, di luar seantero alam. Karena hawa, nafsu, dunia, setan itu ada di dalam alam. Nah, kalau di luar seantero alam semesta ini, itulah dia diberkati. Itu hudalil alamin, petunjuk bagi alam semesta. Nanti langit, bumi beserta isinya termasuk kita. Kalau minta petunjuk, ya ke rumah itu. Petunjuk. Petunjuk kepada apa? Kepada siapa? Petunjuk kepada beliau. Beliau yang mana? Beliau yang membawa petunjuk, beliau yang membawa agama. Siapa dia? Nah, baca surah As-Saff ayat 9. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liuzirahu ala dini kulihi walau karihal musyrikun. Dia itu Allah. Ingat? Dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Nah, Rasul ini membawa petunjuk, Rasul ini membawa agama. Jadi petunjuk dan agama ada pada Rasul, tidak pada Allah. Ini yang harus kita pahami. Itu alasannya kenapa kita diajak oleh beliau, mengikut beliau ke rumah itu. Karena beliau ada di dalam rumah itu. Nah, karena bakah itu adalah di luar sentral alam, tidak mungkin bisa kita capai. Maka Allah misalkanlah bakah itu menjadi Mekah yang ada di Timur Tengah sekarang. Kemudian Baitullah tadi, rumah yang pertama tadi, dijadikan Ka'bah, juga ada di Mekah yang dilingkungi oleh Masjidil Haram di Timur Tengah, di alam semesta kita ini. Nah, cukuplah itu sebagai tanda, pedoman untuk kita menuju kepada Baitullah hakikat, di mana di dalamnya adalah Muhammad menunggu kita, Muhammad menanti kita. Ini tidak berbicara fisik loh, sudah berbicara yang di dalam fisiknya dulu. Kan kita cerita mengikut ini. Begitu. Nah, itulah sebabnya kenapa wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satral masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntu fawali wajhaka satra. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Itu perintah. Bagi siapa? Bagi yang mau ikut Rasul yang saya ceritakan tadi. Kenapa? Nah, karena di tengah-tengah Masjidil Haram ada tanda Baitullah, itu Ka'bah tadi. Nah, bagaimana kita ke situ? Seperti saya tinggal di Bengkulu, yang lain tinggal di Padang, di Medan, di Riau, di Jambi, di Palembang, Lampung, Jakarta, dan seterusnya. Lah, jangan dengan tubuh. Nggak bisa. Harus dengan ingatan, dengan perasaan, dengan kesadaran. Satukanlah ingatan dengan rasa, akan muncul kesadaran. Nah, kesadaran itulah yang berangkat ke sana. Ke sana di mana? Ya ke sana. Ke tanda Baitullah itu. Nah, processing kita berangkat ke sana itulah yang disebut dengan berhubungan atau sholat. Processing kita beranjak ke sana itulah yang disebut dengan berhubungan atau sholat. Itulah yang terjadi selama ini di kalangan masyarakat kita. Orang-orang yang sholat itu sebenarnya adalah orang-orang yang ingin menghubungkan dirinya dengan Allah dan Rasul di tempat itu. Dalam bahasa lainnya, mereka ingin ikut dengan Rasul menuju Allah di tempat itu. Itu maksudnya. Nah, dengan harapan, ya mereka dikasihi dan disayangi oleh Allah. Dan diampuni dosa-dosanya di tempat itu. Kalau di tempat itu, saudaraku, itu kajian yang kita sampaikan. Di mana-mana, di seluruh Indonesia, dunia. Tidak ada kajian-kajian lain. Yang seperti difitnahkan oleh sebagian saudara-saudara kita terhadap kita. Tidak ada.
Nah, setelah sampai di situ berlakulah kalimah yang berbunyi falyabudu rabb hadzal bait. Nah, maka kamu sembah Tuhan rumah ini. Di mana? Ya di sini. Di sini di mana? Ya di dekat Ka'bah itu. Posisinya. Nah, fatakhizu mim maqama Ibrahimus sholat. Kamu ambil sebagian makom Ibrahim, kamu sholat di situ. Kamu berhubungan di situ. Kalau kamu sudah sampai di situ, ambil sebagian makom Ibrahim. Karena di depan Ka'bah itu sebagai tanda Baitullah ada makom Ibrahim. Nah, sebagian itu ambil, apa di sini, apa di sono, apa di sini, apa di sini, ambillah terserah. Makanya kalau kita pergi ke Mekah, haji ataupun umroh, perhatikanlah Ka'bah itu di tengah-tengah. Orang utara menghadap ke sini. Orang selatan menghadap ke sini. Orang barat menghadap ke sini. Orang timur menghadap ke sini. Menghadap kepada Ka'bah semuanya. Bahkan semua masjid sentero alam semesta ada mihrabnya. Ada mihrabnya. Nah, semua mihrab itu menghadap ke Ka'bah. Itulah maknanya. Dan ini harus dipahami bagi mereka yang ingin ikut Rasul. Dalam bahasa lain, sholat. Itu cara dan posisinya. Diperintahkan itu. Nah, tidak boleh kemana-mana lagi setelah sampai di situ. Makanya pada surat Al-Anfal, ya, ayat 35, kan ada penalti di situ tuh. Wa makana sholatahum indal bait mutaka wa tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Kan begitu tuh. Tidaklah sholat mereka di rumah itu. Atau sholat mereka di pinggir-pinggir, artinya tidak di rumah itu. Kata Allah dan Rasul itu sama saja dengan bersiul-siul. Apa itu bersiul-siul? Ya bersiul-siul, bernyanyi-nyanyi, berdendang-dendang. Suara bagus, makhraj bagus, tajwid bagus, lagunya bagus. Seketika kita ngimam, banyak orang menangis, bahkan kita pun ikut menangis. Tapi apakah kita berada di sana atau tidak? Kalau kita tidak berada di sana, rasa kita, ingatan kita, kesadaran kita, itu sama dengan bersiul-siul, kata Allah dan Rasul, bukan kata saya. Akibatnya apa? Fazuku azaba. Nah, sudah sholat, bacaan bagus, makhraj bagus, tajwid bagus, suara bagus, orang banyak menangis, masih kena azab. Masih kena azab. Lihat surat Al-Anfal 35, saudara. Anda yang ahli baca Quran, baca itu. Kena azab. Azab apa? Neraka. Jangan dulu cerita neraka, terlalu jauh. Nah, karena di tempat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya berjanji. Lihat pada surat Al-A'raf ayat 43. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya mereka, yaitu air Zam-Zam. Di tempat itu kami cabut penyakit hati dalam dadanya mereka itu. Penyakit yang suka membenci orang, iri dengki kepada orang, tidak bisa melihat orang bahagia, orang gembira, orang senang. Tidak bisa, timbul iri dengkinya itu. Ada pula ajib, ria, takabur, iri, kiasut, binatang malah dan sombong. Timbul penyakit-penyakitnya itu. Nah, hanya disitulah penyakit hati itu dicabut oleh Allah dan Rasul. Perangai buruk kita terhadap istri dan anak, perangai buruk kita kepada masyarakat, perangai buruk kita kepada orang banyak. Hanya disitulah Allah dan Rasul mengurus roh kita dengan cara dicabut penyakit tadi. Jangan seperti dulu, seketika saya bercerita ruh, saya dibantah, dibantai. Kenapa tidak dibantai? Saya sendirian situ ngomong, mereka banyak. Itu Anda selalu bercerita ruh. Para ruh itu adalah urusan Tuhan, dibacakan ayatnya. Yas'alunaka anir ruh, quli ruh min amri rabbik wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Betul ayat itu. Kalau orang bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh, katakan ruh itu adalah urusan Tuhan. Dalam pemikiran mereka, saudara-saudara saya tadi, kita tidak boleh cerita ini.
Kita tidak boleh ngomong ruh ini. Makanya kita seperti ini akibatnya. Benci-bencian, iri-irian, dengki-dengkian. Karena penyakit dada kita itu. Hati kita itu penuh dengan penyakit. Karena tidak dicabut oleh Allah dan Rasul. Akibat tidak mau berbicara tentang ruh. Padahal benar kalimat itu kalau orang bertanya kepada aku, "Hai Muhammad, masalah ruh itu urusan Tuhan." Tetapi karena kita diberi akal fikir untuk memikirkan kalimat ini, timbul pertanyaan, apakah benar ruh itu diurus oleh Tuhan? Jawabnya ya. Ini caranya dia mengurus. Yang kedua, apakah semuanya diurus oleh Tuhan? Ternyata tidak. Yang diurus oleh Tuhan itu adalah roh yang mau diurus. Yang tidak diurus, ya yang tidak mau diurus. Ngapain? Ngurusin orang yang tidak mau diurus. Dibiarkan oleh Allah. Makanya pada surat At-Taubah ayat 1 dijelaskan di situ. Tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim ayat itu. Surat itu. Allah dan Rasul berlepas tangan dari mereka, orang-orang yang ingkar, yang tidak mau ikut peraturan dan prosedur. Dia menunjukkan kepada kita itu saudara, bukan kepada orang yang beragama lain. Kepada kita yang tidak sholat di tempat itu. Orang agama lain itu tidak urusan kita itu. Itu urusan mereka dengan Tuhannya pula. Nah itu yang perlu kita pahami. Jadi setelah penyakit hati tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, aku tambahlah penyakit itu. Kemana tambahannya? Ke tubuh, ke badan, ke jasad, ke fisik. Sakit jantung lah kita, diabetes lah kita, darah tinggi lah kita, stroke lah kita, macam-macam. Menyiksa semua itu. Uang habis, tenaga habis, waktu habis, tapi kita tetap sakit. Itu menderita, azab. Kenapa? Karena penyakit hati tadi tidak dikeluarkan. Tidak dicabut oleh Allah di tempat itu. Itu yang dimaksud dengan fasuku azaba. Fasuku azaba bima kuntum takfurun. Nah itu dia. Rasakan oleh kamu azab penyakit hati yang merajalela pada tubuhmu berupa penyakitmu karena kamu kafir. Jadi Allah dan Rasul kalau ngomong kafir tidak ngomong agama merek lain. Tidak. Dia mengatakan orang kafir itu adalah tabiat manusia. Manusia mana saja yang tidak mau ikut peraturan seperti ini, saudaraku. Termasuk kita yang beragama dengan agama Islam. Dikafir-kafirkan oleh Allah walaupun kita sholat. Maka jangan heran. Nak kiai dia, nak ulama dia, nak ustadz dia. Dengarkan suaranya. Dengarkan katanya. Lihat perbuatannya. Lihat rekam jejaknya. Apa yang terjadi? Macam-macam. Akhirnya kita katakan, oh percuma saja kiai, percuma saja ulama, percuma saja ustadz, mulutnya begini, perkataannya begini, perbuatannya begini. Bahkan ada yang mencabuli, ada yang menipu, ada yang menghasut, mengadu domba, ada yang memfitnah, macam-macam. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah pada kalimat terakhir tadi. Bahwasanya di akhir zaman tadi ada dua penjahat besar. Simfani minan nas. Ada dua penjahat besar. Siapa mereka? Al-ulama wal umaro. Ulama dan umaro atau pemerintah. Oke lah, masalah pemerintah tidak tahulah kita, urusan mereka. Ulama, mereka inilah yang dia ulama, yang dia kiai, yang dia ustadz, kerjanya mengadu domba, menghasut sesama kita. Belum lagi orang lain. Kenapa sedemikian? Karena penyakit hati dalam dadanya mereka itu tidak dicabut oleh Allah. Karena tidak sholat seperti yang dikatakan tadi saudara. Nah itu. Dikafir-kafirkan oleh Allah. Dikafir-kafirkan oleh Rasul. Oh ya Pak Abu Fikri, itu Allah. Nah Rasulnya mana? Kan jelas kalimat itu. Bainal kufar wal mu'min tarkus sholah. Yang membedakan si kafir dan si mukmin hanya dalam hal meninggalkan sholat. Meninggalkan hubungan pada prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, prosedurnya kan seperti itu tuh. Sholatnya kan di situ tuh. Kemudian kita tinggalkan sholat itu.
Kita tinggalkan hubungan itu, kita pergi ke mall, ke kantor, ke pasar, macam-macam. Sudah dikafir-kafirkan oleh Allah, dikafir-kafirkan oleh Rasul. Itu maknanya. Hati-hati kita beragama. Nah, kalau sudah begitu kita sholatnya, begitu kita berhubungan dengannya, itulah yang disebut dengan mengikut Rasul. Rasul itu dengan Allah. Kalau kita mengikut Rasul, artinya kita mengikut Allah. Tanpa Rasul, tidak bisa ikut Allah. Harus pakai Rasul. Kita ini tidak ngerti tentang Allah, tidak mengerti tentang Tuhan, hanya Rasul yang tahu. Maka Rasul itu adalah ikutan. Ittiba itu kan artinya ikutan. Bahkan contoh tauladan beliau itu. Bukan Allah ikutan, bukan Allah contoh tauladan, tidak ada itu. Rasul. Itu dia. Karena Allah sering mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul. Kalau pada diri Nabi itu kan Rasul. Nah, pada diri Rasul itu ada contoh yang baik bagi kita. Apa yang kita contoh? Suaranya kah? Kata-katanya kah? Perbuatannya kah? Tidak. Yang di dalam Rasul itu yang kita contoh. Apa dianya? Itulah sifat. Sifat itulah akar suara beliau, akar kata beliau, akar perbuatan beliau. Kalau sifat itu kita tiru, insya Allah suara kita, kata kita, perbuatan kita sama dengan perbuatan Rasul. Nah, sifat itu adalah sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tapi saya tidak akan uraikan ini, saudaraku, karena ini babnya sudah ada. Sudah banyak saya uraikan di video-video yang lain. Nah, kembali kepada ikut Rasul tadi. Itu tadi. Nah, kesimpulannya bahwa cara inilah yang disebut dengan ikut Rasul, kita lihat pada surat Al-Baqarah ayat 143. Baca di situ. Nah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Itu. Nah, sedemikian itu kami jadikan kamu sebagai umat pertengahan. Di tempat itu maksudnya, di tempat itu kita umat pertengahan. Kenapa dikatakan umat pertengahan? Posisi kita berada antara Rasul dan manusia. Antara Rasul dan manusia. Manusia mana? Manusia tubuh kita masing-masing. Manusia keluarga kita, bahkan manusia-manusia yang lain. Kalau itu diperlukan, di situ kita bisa menyaksikannya, saudara. Nah, saya selesaikan kalimat tadi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasul 'alaikum syahida. Nah, sebagaimana kami jadikan kamu itu umat pertengahan di tempat itu. Nah, dengan itu kamu bisa menjadi saksi atas manusiamu dan Rasul menjadi saksi atas diri kamu. Nah, kita bisa menyaksikan manusia diri kita sendiri. Artinya, kita bisa memperhatikan perangai buruk kita, perangai baik kita di tempat itu. Kalau Rasul menyaksikan kita. Tapi kalau Rasul tidak menyaksikan kita, tidak bisa kita menyaksikan kita. Tidak bisa kita menyadari keburukan dan kelemahan kita. Begitu, saudaraku. Nah, jika kita sudah diperhatikan, sudah disaksikan oleh Rasul, otomatis kita bisa menyaksikan diri kita sendiri, kekurangan kita apa, mungkin kita pembohong, penipu, penggibah, pembenci, pengiri, kita tahu di situ. Disitulah Allah dan Rasul membersihkan kita, mencabut penyakit hati tadi. Nah, setelah penyakit hati dicabut dan ringan diri kita daripada dosa, ya, barulah kita gampang mendapatkan informasi dari orang lain. Istri menasihati, suami menasihati, anak menasihati, orang menasihati, kaum kerabat menasihati, guru menasihati. Bahkan orang yang agama beda dengan kita pun menasihati. Kita tampung, kita terima. Kenapa? Karena sudah bersih dalam dada ini, dicabut tadinya di dalam sholat oleh Allah dan Rasul. Begitu cara Allah dan Rasul mengurus ruh, saudaraku. Nah, itulah kisahnya. Nah, kembali kepada tema kita tadi, ikut Rasul. Nah, pada ayat berikutnya, wa ma ja'alna,
akibatalati kunta alaiha illa lina'lamu mayatibu rasul mimma yang qalib ala akibai. Dan tidaklah kami jadikan sistem perkiblatan seperti ini kecuali kami ingin tahu siapa yang ikut Rasul, siapa yang berpaling. Nah itu dia. Jadi cara mengikut Rasul itu seperti ini, saudaraku. Bukan reka-reka pemikiran, tidak. Caranya begini. Sholatnya begini, tidak yang lain. Kalau yang ini Anda salahkan, yang mana yang Anda pakai? Kalau yang ini Anda curigai, Anda katakan tidak benar, yang mana yang Anda terima? Apakah sholat yang ngalur ngidul? Allahu Akbar, kita ke kantor, kita sekolah, kita ngajar, kita berproduksi, kita ke pasar, ke sawah, ke ladang, apa itu? Itu tidak ada tuntunannya, saudara. Tidak ada ajarannya dari Allah dan Rasul. Jika kamu sholat, diangkat takbir, maka pergilah kamu ke pasar. Pergilah kamu ke kantor. Pergilah kamu mengurus umroh, haji, dan sebagainya. Tidak ada pelajaran seperti itu. Tetapi itulah yang terjadi pada diri kita setiap hari, setiap saat, sampai hari ini. Kalau Anda anut paham itu, Anda keliru, saudara. Apalagi Anda menepiskan paham Al-Quran dan hadis yang saya bacakan ini. Anda katakan pula ini sesat dan salah. Berarti apa ini maknanya? Yang ngalor ngidul saja Anda yakin itu tidak benar. Tetapi yang ada Quran hadisnya Anda tidak terima. Bahkan Anda tuduhkan ini sesat dan salah. Perhatikan itu. Ini saya ingatkan, hati-hati. Apalagi kalau kita sudah punya label profesor, doktor, magister, sarjana, tamatan luar negeri, hafal Quran hadis, banyak, tahu istilah agama. Orang tertipu. Orang akan mengatakan kita hebat. Tapi Allah dan Rasul beserta orang beriman tidak gampang ditipu. Kenapa? Orang beriman, dia belajar kepada Rasul. Rasul itu dengan Allah. Ini contoh yang kita contohkan kepada Anda. Mudah-mudahan sama-sama kita pelajari. Bukan berarti saya mengatakan saya lebih, saudara. Tidak. Saya hanya mencontohkan sesuatu yang kecil yang saya ketahui. Itu. Nah, beginilah cara mengikut Rasul. Ya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Beginilah cara mengikutnya. Beginilah cara pahamnya. Meskipun saya katakan beginilah, tapi jadikanlah ini bahan pertimbangan. Jangan diputuskan dulu. Dipikirkan, dikaji dulu. Anda buka Al-Quran hadis, Anda pakai semua ilmu Anda tadi. Nanti Anda akan ketemu jawabannya selama Anda jujur kepada Allah dan Rasul. Salahkah kita ini? Atau Anda yang benar? Karena benar dan salah kita tidak tahu juga, saudara. Saya berprinsip begini, Anda mungkin berprinsip lain. Hak prerogatif Allah mengatakan benar dan salah, bukan kita. Karena kita juga walaupun ngajinya kayak gini, pas ditanya oleh orang, apakah Anda yakin Abu Fikri masuk surga? Saya katakan tidak. Tidak yakin saya. Tapi saya harus yakin. Tidak yakin saya, tapi saya harus yakin. Tanpa keyakinan itu, untuk apa saya berjuang? Ya, pengertian tidak yakin itu artinya tidak pasti. Namun meskipun sedemikian, saya harus yakin bahwa saya masuk surga. Nah, dengan keyakinan itu mudah-mudahan didorong oleh Allah masuk ke dalam surga itu. Semuanya, bukan saya sendiri. Loh, kenapa begitu? Nah, anna inda zani abdi bi inzana khairu fa khairu inzana syarru fa syarru. Kan begitu. Aku hanya mengikutkan persangkaan hambaku. Kalau dia bersangka masuk surga, maka aku masukkan. Kalau tidak yakin dia, maka tidak aku masukkan. Maka yakinlah kita akan masuk surga dengan cara mengikut Allah dan Rasul di tempat ini seperti yang diajarkan ini. Demikian, saudaraku. Yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.